sense of crisis. Rezim legislator itu terbukti telah memudar dalam menyikapi penolakan RUU HIP, bahkan ada RUU BPIP tadi, ya terkesan, saya katakan yang memudarnya itu terkesan melecehkan kedaulatan rakyat. Nah, sebagai bagian bangsa yang terbesar, maka umat Islam dalam hal ini harus bersikap untuk terus menolak, karena indikasi RUU HIP, RUU BPIP itu akan menjadi alat legitimasi rezim untuk menggebuk rakyat yang berseberangan dengan rezim. Tolak RUU HIP, lalu juga RUU BPIP tanpa reserve. Batalkan dari prolegnas, bubarkan BPIP. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita perlu mempertegas dan menagih janji MUI untuk melakukan Masirah Kubra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam keadaan yang baik, penuh dengan rasa keimanan dan keislaman kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya cintai, bahwa Indonesia itu memasuki usia 75 tahun yang mestinya itu sudah lebih dari dewasa, tetapi juga banyak ditemukan elegi, ya, jadi nyanyian pilu, kalau boleh dikatakan begitu, ya dalam bidang-bidang kehidupan kita, terutama bidang ekonomi, politik, dan juga hukum. Nah, dalam hal ini terkait dengan hukum, ini saya kira menjadi core-nya, mengingat Indonesia itu ialah negara hukum. Kan itu nanti yang kemudian akan menjadi epicentrum perubahan-perubahan di bidang ekonomi, politik, hankam, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, sayang sekali dalam hal ini, hukum itu terlihat hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ini persoalan utama kita. Kalau kita ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Brian Tamanaha yang dimuat dalam buku On the Rule of Law, sebenarnya kalau menggunakan hukum itu hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan, itu boleh dikatakan hanya sebagai, dia menyebut sebagai the thinnest rule of law. Jadi negara hukum yang paling tipis. Sedangkan the thickest rule of law itu dikatakan negara hukum itu harus mampu untuk menghadirkan yang disebut dengan social welfare atau kesejahteraan sosial. Mestinya ke sana. Persoalan alat legitimasi kekuasaan ini boleh saya katakan ya yang sekarang kita hadapi, yaitu adanya RUU HIP yang kemudian ditambah dengan RUU BPIP, itu bisa kita katakan sebagai alat untuk legitimasi oligarki kekuasaan yang melingkupi BPIP. Sejak tanggal 5 Juni tahun 2018, saya sudah menyatakan ketidaksetujuan terhadap berdirinya BPIP itu. Jadi pada waktu itu saya mengatakan lebih baik BPIP itu dibubarkan. Nah, ketika tidak dibubarkan dan bahkan dari UKP, PIP, kemudian menjadi BPIP, ini ada tuntutan supaya dibuat undang-undang tersendiri mengenai BPIP. Nah, disitulah kemudian muncul bagaimana supaya diperkuat dengan RUU HIP. Nah, BPIP itu, maksudnya RUU BPIP kemudian itu adalah menyusul. Nah, untuk itu pengalaman sejarah, jadi berbagai webinar itu sudah disampaikan, sudah dilakukan oleh kita sendiri. Pengalaman sejarah mengenai BP7 dengan P4-nya, dulu di Orde Lama ada Nasakom dan seterusnya, itu membuktikan bahwa sebenarnya ketika terjadi ada penafsiran tunggal atau ada tafsir tunggal dan sekaligus lembaganya, di situ Pancasila seringkali mendapat justru mendapat ancaman, dan juga tafsir tunggal dan juga badan yang ada di dalamnya itu justru menjadi alat gebuk, ya, atau menjadi godam kekuasaan untuk melegitimasi
kekuasaan yang ada, atau kekuasaan dalam ini adalah kekuasaan pemerintah khususnya. Nah, jadi karena itu maka protes sudah digelar berbagai elemen masyarakat, mulai dari MUI ya dengan maklumatnya, kemudian juga PBNU yang kita kenal juga sebagai ormas yang terbesar di Indonesia, sudah menyatakan sikap dan pendapatnya terkait dengan RUU HIP, dan itu saya terkesima betul ya di poin ke-7 dan ke-8 itu intinya PBNU tidak menyetujui adanya tafsir tunggal terhadap Pancasila dalam bentuk HIP atau haluan ideologi Pancasila. Nah, sudah digelar banyak protes, ratusan ormas, bahkan organisasi-organisasi profesi juga melakukan protes terhadap RUU HIP. Kemudian muncul reaksi pemerintah dan juga DPR. Ya, muncul reaksi pemerintah dan juga DPR terkait dengan RUU HIP ini. DPR dan Presiden saya sebut sebagai rezim legislator. Nah, maka perkenankan saya menyampaikan pada malam hari ini, saya kasih judul binalnya rezim legislator. Ya. Haruskah umat menggelar Masirah Kubro? Nah, ini jadi saya coba untuk memberikan judul apa yang saya sampaikan itu dengan binalnya rezim legislator. Haruskah umat menggelar Masirah Kubro? Mengapa saya katakan binal? Itu karena setelah adanya berbagai protes dari segala lini masyarakat, khususnya Islam dan juga berbagai macam organisasi yang lain lah, ternyata di dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua DPR dan juga Menko Polhukam, itu sebenarnya pemerintah tetap memiliki rasa yang sama dengan rakyat, yaitu intinya apa? Intinya sikapnya sama dengan rakyat, yaitu menolak RUU HIP. Itu poin yang pertama. Tapi pada saat itu juga sekaligus pemerintah itu mengajukan rancangan undang-undang BPIP. Nah, pertanyaan kita itu sebenarnya kan apakah demikian mudah rezim legislator itu mencabut dan kemudian juga menambah RUU yang sebenarnya itu berada di luar prolegnas. Boleh saya katakan di situ, makanya RUU BPIP itu merupakan RUU ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba kok muncul, padahal itu saya kira tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang junto itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Memang ada kemungkinan ya adanya RUU baru di luar prolegnas, tetapi harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang pertama yaitu untuk menjawab atau mengatasi keadaan yang luar biasa atau keadaan konflik atau juga bencana alam. Itu yang pertama. Atau yang kedua, adanya keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang disetujui bersama, berarti antara pemerintah dengan DPR. Nah, perencanaan kita di sini kan, apakah RUU BPIP itu sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi dimaksud? Nah, ini perlu kajian yang lebih luas lagi, atau bahkan mungkin kita bisa flashback ke belakang, apakah betul RUU BPIP itu sudah dibuat adanya naskah akademisnya, ya kapan disusun oleh siapa, dan menurut saya ini perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dan apakah betul misalnya RUU BPIP itu sudah dilakukan pula prosesnya melalui sounding dari berbagai pihak. Nah, saya kira saya kok melihat seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan termasuk ormas, MUI dan juga mungkin NU dan seterusnya itu belum, atau Muhammadiyah belum diajak untuk bicara tentang RUU BPIP ini. Jadi kita perlu mempertanyakan lebih lanjut di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya tuntutan rakyat itu kan dari awal ya saya bisa menangkap di situ adalah batalkan RUU HIP dan juga bubarkan BPIP.
Ini dua tuntutan ini yang sangat mendasar di situ. Jadi rakyat, ya tuntutan rakyat itu bukan hanya penghentian rancangan undang-undang HIP, tetapi juga BPIP itu harus dibubarkan karena dari sisi manapun ya tidak ada urgensinya. Nah, dalam hal ini sayang sekali, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa justru pemerintah itu mengajukan RUU baru yang tadi saya sebutkan, yaitu RUU BPIP. Nah, apakah ini ya menunjukkan sebagai bagian dari rezim legislator itu telah meneguhkan sebagai ya mesin yang saya sebut itu koclak. Koclak itu kalau dalam bahasa Jawa itu ya artinya ocok-ocok-ocok ya. Jadi sistemnya itu tidak mantap di situ. Nah, dalam hal apa? Dalam hal terutama di lawmaking di negeri ini. Nah, saya menangkap di situ ada sense of crisis. Itu berada di titik nadir. Kian dalam hal ini kian membuktikan bahwa kita patut menduga rezim legislator itu tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan dirinya sendiri atau mungkin dalam hal ini adalah kepentingan partai. Maka kita perlu mempertanyakan di sini sebenarnya rezim legislator, yaitu pemerintah dan DPR itu menjalankan kedaulatan rakyat atau kedaulatan partai. Nah ini jadi masalah besar kalau kita bicara tentang demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi dan konsekuen dengan demokrasi, mestinya DPR dan Presiden itu tanggap ya sebagai apa dalam hal ini menjalankan kedaulatan rakyat, tanggap terhadap aspirasi rakyat. Bukan malah saya katakan di judul itu binal. Binal itu artinya stubborn. Ya stubborn itu apa namanya keras kepala. Yang gugu karpe dewe kalau orang Jawa itu. Jadi mau sendiri padahal kita tahu sendiri tadi sudah saya sebutkan bagaimana reaksi besar umat Islam itu sudah kita gelar di berbagai daerah, ya di berbagai pelosok, di berbagai level, bahkan di berbagai organisasi, termasuk dalam ini adalah profesi. Lalu kalau kita sudah menggelar ya demikian masif ya, kalau saya malah menyebut sebagai TSM ya, jadi sudah terstruktur ya sistematis dan masif reaksi kita itu, tapi tampaknya juga pemerintah dan DPR itu masih apa ya, istilahnya miskin sense of crisis. Kenapa begitu? Karena terbukti yang tadi saya katakan RUU HIP itu ketika tanggal 16 Juli ya waktu rapat paripurna DPR RI itu. Sebenarnya apakah dicabut dari prolegnas atau tidak? Belum tahu di awal ketika tadi dilakukan konferensi pers. Kita masih tahunya tadi pemerintah menyatakan sama sikapnya dengan rakyat, berarti menolak RUU HIP, tapi tadi mengajukan RUU BPIP. Nah ternyata di sore hari, ternyata ada kesepakatan RUU HIP justru ya tidak dibuang atau dicabut dari prolegnas, tapi malah ditetapkan sebagai RUU prioritas prolegnas tahun 2020. Yang itu bersama dengan 36 RUU yang lain. Nah, ini saya katakan tadi stubborn. Bukannya dicabut atau dilepaskan dari prolegnas, tetapi justru ditetapkan sebagai RUU prioritas prolegnas tahun 2020. Nah, lalu apa arti umat Islam selama ini berbulan-bulan melakukan perlawanan berupa penolakan RUU HIP? Bila akhirnya ternyata rezim legislator itu tetap ingin membahas RUU HIP bahkan bersama juga dengan RUU BPIP. Nah, ini jadi kita ini sebenarnya apa ya yang dimaui oleh rezim legislator itu? Kalau dalam hal ini kita masih punya muka itu ya. Kalau kita masih punya muka loh. Maka kita merasa dipermalukan. Oleh karena dipermalukan itu apakah kemudian ya kalau orang Jawa itu saya sebut di situ kehilangan muka itu kan lingsem ya, ngelelingsemi, memalukan karena sudah macam bitu
tuntutan kita, ya, kemudian penolakan kita melalui berbagai macam demonstrasi, unjuk rasa, seminar-seminar, webinar, berapa puluh kali dilakukan dan sebagian besar itu menolak. Tapi mengapa dalam hal ini RUU HIP malah ditambah dengan RUU BPIP, jadi rezim legislator tetap bersikukuh untuk melanjutkan pembahasan tentang dua rancangan undang-undang ini. Nah, kalau dengan demikian, kalau rakyat dipermalukan, perlukah kita melakukan masyiroh kubro? Sebagaimana ya diamanatkan secara tidak langsung adalah oleh maklumat dari MUI. Nah, nanti kita menuntut kepada Kiai Muhyiddin untuk menegaskan kembali. Ini berarti kita masih menunggu ini. Apa kita perlu menunggu nanti RUU HIP dan BPIP diputuskan, ya, artinya ditetapkan jadi undang-undang, atau sekarang jadi masalah nih. Kalau sesuai janjinya, maksudnya maklumat MUI kan itu ketika nanti gitu ya, RUU HIP ditetapkan menjadi undang-undang HIP, waktu itu kan begitu ya, maka diserahkan dalam hal ini kedaulatannya kepada rakyat. Bahkan dibingkai dalam bentuk masyiroh kubro itu. Itu kan kalau RUU HIP. Lah ini sudah tambah dengan RUU BPIP. Nah, tadi pertanyaan saya, apakah masyiroh kubro itu menunggu setelah diundangkannya RUU HIP dan BPIP menjadi undang-undang atau sebelum? Nah, ini di berbagai kesempatan saya menangkap sekarang sedang dicari panglima masyiroh kubro itu siapa? Jangan-jangan nanti Kiai Muhyiddin sendiri yang menjadi panglimanya. Loh, kan tidak menutup kemungkinan. Ini semangatnya itu di luar yang muda-muda seperti ini. Wah, ini jangan dianggap usia tua boleh, tapi semangatnya itu melebihi dari semangat kami yang muda-muda ini loh. Maka tadi saya katakan, wah ini narasi yang dikemukakan Kiai Muhyiddin itu betul-betul membuat saya itu panas dan dingin ya, adem panas. Ya, dua-duanya itu komplit ya. Nah, jadi saudara sekalian yang saya hormati, maka dalam hari ini sekali lagi saya menanyakan ya, mungkinkah MUI ya bersama ratusan ormas pengawal surat atau pengawal maklumat MUI itu akan melakukan janjinya untuk mengadakan masyiroh kubro dalam rangka menuntut rezim legislator untuk membatalkan RUU HIP dan juga RUU BPIP sekaligus untuk menuntut BPIP itu dibubarkan. Mengapa saya katakan begitu? Karena konferensi umat Islam ya itu yang ke-7 kalau nggak salah, itu juga ada rekomendasi supaya BPIP itu dibubarkan. Mengapa dibubarkan? Nah, ini ternyata Muhyiddin, saya mencatat ada 6 kemungkinan ketika misalnya BPIP itu ada, bahkan dikuatkan dengan RUU BPIP. Yang pertama, BPIP akan menjadi lembaga pengontrol kehidupan rakyat atas nama Pancasila dan negara. Nah, bahkan menjadi lembaga ekstraktif institution represif. Nah, BPIP karena apa di sini mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil kerjanya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi bisa mengawasi, misalnya meneliti ormas mana, masyarakat mana, lembaga mana yang dinilai melanggar, diduga kuat melanggar dan seterusnya. Itu bisa dinilai oleh BPIP, kemudian ada namanya rekomendasi. Termasuk bisa jadi apa? Menelusuri seseorang yang akan menjadi pejabat misalnya ya, pejabat negara. Ini terpapar radikalisme apa tidak? Misalnya Suteki, ini kan sudah Muhyiddin tadi menyinggung saya. Nah ini saya ya guru besar ya. Jadi ya tapi insya Allah lah ya sedikit-sedikit saya punya keberanian untuk menyatakan apa yang seharusnya saya nyatakan dan saya yakini itu adalah sebuah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, BPIP dan dengan HIP itu akan menjadi godam alat gebuk ya bagi lawan-lawan politik pemerintah ya atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Lalu yang ketiga,
akan hadir yang namanya tafsir tunggal Pancasila ala rezim. Karena dalam hal ini di RUU BPIP itu disebutkan, BPIP punya wewenang atau berwenang untuk membuat pelembagaan nilai dari ideologi Pancasila. Nah, dalam hal ini saya yakin hal ini akan, ya, tafsir tunggal itu akan dapat memicu kegaduhan dan konflik yang baru di tengah masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, BPIP itu akan menjadi super body, ya, mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, ya, dalam menyusun haluan negara yang mestinya itu menjadi wewenang dari MPR. Nah, sayang sekali sekarang kita ini kan tidak punya lembaga tertinggi negara, padahal kalau dulu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, nah kita punya lembaga tertinggi negara. Jadi ada lembaga yang punya marwah tertinggi. Nah, sekarang ini sama aja, ya, antara MPR dengan DPR dengan lembaga tinggi negara yang lain sama-sama sebagai lembaga tinggi. Nah, tidak ada namanya lembaga tertinggi negara yang bisa memberikan mandat kepada DPR. Maka sekarang kan DPR tidak disebut sebagai mandataris MPR. Nah, ini jadi masalah besar ternyata di dalam kehidupan bernegara atau bernegara negara kita. Kemudian yang kelima, akan terjadi namanya overlapping dan juga redundant, ya, atas tugas dan wewenang BPIP itu terhadap terkait dengan kewenangan DPR, MPR, terutama dalam hal ini adalah bagaimana mengarahkan orientasi dan juga haluan negara. Yang keenam itu adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan atau dalam ini ada abuse of power, khususnya dalam bidang pendidikan, riset, dan inovasi. Karena apa? Karena Dewan Pengarah BPIP itu dapat menunjuk ketua atau anggota BPIP menjadi pengarah di bidang itu secara ex officio. Jadi kalau kita perhatikan, meskipun ini hanya beberapa pasal, tapi kekuatannya itu bukan main, dan potensi terjadinya desorientasi, kemudian juga disintegrasi bangsa itu justru besar ketika BPIP ini ada. Maka saya juga menyambut baik rekomendasi dari konferensi umat Islam Indonesia yang ke-7 itu, supaya BPIP itu dibubarkan karena ternyata tadi BPIP itu menjadi epicentrum kegaduhan, justru menjadi epicentrum kegaduhan politik dan terutama ideologi di negara kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, maka saya perlu sampaikan bahwa sense of crisis rezim legislator itu terbukti telah memudar dalam menyikapi penolakan RUU HIP, bahkan ada RUU BPIP tadi, ya, terkesan, saya katakan yang memudarnya itu terkesan melecehkan kedaulatan rakyat. Nah, sebagai bagian bangsa yang terbesar, maka umat Islam dalam hal ini harus bersikap untuk terus menolak, karena indikasi RUU HIP, RUU BPIP itu akan menjadi alat legitimasi rezim untuk menggebuk rakyat yang berseberangan dengan rezim. Lawang belum ada BPIP, maksudnya belum ada RUU HIP, itu saja umat Islam sudah banyak yang terpojok. Ya kan, terutama bagaimana ormas Islam, bagaimana banyak para ulama kiai yang kemudian tersudut, terpojokkan, bahkan sampai ada yang terpenjara dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa kita dalam situasi yang krisis di sini. Maka dalam hal ini hanya satu kalimat yang pas untuk menyikapinya itu, tolak RUU HIP, lalu juga RUU BPIP tanpa reserve. Batalkan dari prolegnas, bubarkan BPIP. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita perlu mempertegas dan menagih janji MUI untuk melakukan Masirah Kubra, nanti dengan panglimanya Kiai Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.